Halo sobat semuanya, berjumpa lagi dengan channel Ilmuwan Top. Wilayah perairan yang dikenal luas dengan sebutan segitiga Bermuda telah sekian lama menjadi pusat perhatian global, berhasil membangkitkan imajinasi banyak orang dan memunculkan berbagai cerita yang diselimuti misteri. Dalam imajinasi banyak orang, wilayah ini digambarkan sebagai zona berbahaya di tengah lautan. Bertahun-tahun lamanya, berbagai peristiwa misterius yang terjadi telah membuktikan betapa menakutkannya tempat ini. Sejumlah kapal dilaporkan hilang secara misterius, dan dalam beberapa kasus, kapal ditemukan dalam keadaan kosong dan hanyut tanpa awak. Bahkan dalam banyak kejadian lainnya, puing-puing kapal pun tak pernah ditemukan. Hal serupa juga terjadi pada pesawat terbang. Tidak hanya satu atau dua, tetapi bahkan skuadron pesawat militer pernah dilaporkan menghilang secara bersamaan di kawasan ini tanpa penjelasan yang memadai. Peristiwa-peristiwa yang mengitari tempat ini telah menimbulkan beragam spekulasi teori ilmiah. Tidak sedikit yang meyakini bahwa terdapat kekuatan supranatural yang tersembunyi di bawah permukaan lautnya. Banyak yang bertanya-tanya, adakah penjelasan ilmiah yang mampu mengurai benang kusut dari kejadian-kejadian aneh yang kerap dilaporkan di wilayah ini? Dalam video kali ini kita akan mengupas tuntas penjelasan ilmiah di balik misteri segitiga Bermuda yang akhirnya mulai terungkap. Tapi sebelum masuk ke inti video, seperti biasa kita ingetin kalian jangan lupa like dan subscribe supaya channel sederhana ini tetap bisa memberikan manfaat kepada semua orang. Asal-usul nama segitiga Bermuda. Istilah segitiga Bermuda sebenarnya baru dikenal luas dan masuk dalam perbincangan populer sekitar tahun 1964. Kemunculannya dipicu oleh sebuah artikel tulisan Vincent H. Gaddis yang diterbitkan dalam majalah populer bernama Argosy. Artikel yang diberi judul The Deadly Bermuda Triangle atau jika diterjemahkan menjadi segitiga Bermuda yang mematikan, berisi rangkuman berbagai peristiwa kehilangan misterius yang sebelumnya sudah sering dibicarakan. Gaddis berhasil memberikan sebuah nama yang menarik, mudah diingat, dan penuh nuansa bahaya untuk fenomena tersebut. Nama inilah yang kemudian secara cepat menyebar, melekat kuat di benak publik, dan akhirnya memperkokoh posisi legenda ini dalam budaya populer di seluruh dunia. Area segitiga Bermuda tidak tercatat pada peta-peta resmi manapun. Secara umum, ketika orang membicarakan segitiga Bermuda, mereka merujuk pada sebuah area imajiner yang terletak di bagian barat Samudra Atlantik. Titik-titik sudut virtualnya seringkali digambarkan berada di Miami, sebuah kota besar di Florida, San Juan, ibu kota Puerto Rico, dan Pulau Bermuda, sebuah wilayah teritorial Britania Raya yang lokasinya cukup terpencil di tengah samudra. Akan tetapi perlu diketahui bahwa penetapan batas-batas wilayah ini sebenarnya sama sekali tidak memiliki dasar resmi dan definisinya pun masih sangat beragam. Tergantung pada sumber atau penulis mana yang menggambarkannya. Tidak pernah ada kesepakatan universal mengenai garis batas pasti di segitiga Bermuda. Akibatnya, perkiraan luas wilayahnya pun sangat bervariasi. Ada yang menyebut sekitar 1,3 juta kilometer persegi, sementara yang lain mengklaim luasnya bisa mencapai lebih dari 3,9 juta kilometer persegi. Justru fleksibilitas atau kelenturan dalam pembentukan batas inilah yang menjadi salah satu faktor yang turut menyuburkan berkembangnya mitos dan legenda seputar area tersebut. Dengan demikian, secara tegas dapat dipastikan bahwa nama segitiga Bermuda tidak akan ditemukan tertera pada peta-peta resmi manapun yang dikeluarkan oleh lembaga kredibel. Badan Nama Geografis Amerika Serikat, sebuah lembaga pemerintah yang memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menetapkan nama-nama resmi bagi fitur geografis, tidak mengakui keberadaan wilayah bernama segitiga Bermuda. Sikap serupa juga ditunjukkan oleh lembaga-lembaga maritim dan militer penting seperti Angkatan Laut Amerika Serikat dan Penjaga Pantai Amerika Serikat atau US Coast Guard. Mereka tidak menganggap area ini sebagai sebuah zona bahaya yang unik atau memiliki karakteristik khusus yang berbeda secara signifikan dari bagian lautan luas lainnya. Bagi lembaga-lembaga resmi ini, wilayah tersebut hanyalah bagian biasa dari Samudra Atlantik yang tentu saja memiliki potensi bahaya dan tantangan navigasi sendiri, sama seperti wilayah laut lainnya di dunia. Asal-usul keangkeran segitiga Bermuda. Akar dari narasi misterius yang menyelimuti wilayah ini bahkan dapat ditelusuri jejaknya jauh ke belakang.
hingga ke masa pelayaran bersejarah Christopher Columbus melintasi Atlantik untuk pertama kalinya pada tahun 1492. Dalam catatan perjalanannya, Columbus menuliskan sejumlah kejadian ganjil yang membuat awak kapalnya cemas dan panik. Ia mencatat bahwa jarum kompas kapal tiba-tiba menunjukkan arah yang tidak wajar, sebuah fenomena yang belum bisa dijelaskan saat itu. Selain itu, mereka juga melihat semburan api besar di cakrawala malam dan menyaksikan laut yang memancarkan cahaya aneh, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa sedang berlangsung di balik permukaan air. Setelah peristiwa Christopher Columbus, reputasi segitiga Bermuda sebagai zona kehilangan semakin menguat. Wilayah ini terus dikaitkan dengan berbagai peristiwa misterius setelahnya yang melibatkan hilangnya kapal dan pesawat secara mendadak tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Kisah-kisah kemudian tidak hanya menyebar dari mulut ke mulut, tetapi juga terdokumentasi dalam berbagai laporan pelayaran dan penerbangan. Peristiwa-peristiwa penting yang menyebabkan segitiga Bermuda mendapatkan reputasinya sebagai area yang misterius. Walaupun tidak ada catatan resmi yang benar-benar pasti mengenai jumlah kapal dan pesawat yang hilang di wilayah segitiga Bermuda, banyak laporan yang menyebutkan bahwa sekitar 50 kapal dan 20 pesawat telah menghilang secara misterius di kawasan tersebut. Namun yang membuat segitiga Bermuda begitu menarik perhatian publik bukanlah sekedar jumlah kejadian yang terjadi di sana, namun justru tertuju pada kisah-kisah dramatis dan tidak biasa dari beberapa insiden yang dianggap paling menonjol dan menggugah rasa penasaran. Reputasinya sebagai kawasan berbahaya dimulai sejak hilangnya kapal layar pelatihan HMS Atalanta pada 31 Januari 1880. Kapal milik Angkatan Laut Kerajaan Inggris ini berangkat dari Bermuda menuju Falmouth, Inggris, namun tidak pernah sampai di tujuan. Kapal tersebut menghilang tanpa jejak, bahkan sebelum benar-benar keluar dari perairan Bermuda. Banyak yang meyakini bahwa badai hebat menjadi penyebab tenggelamnya kapal tersebut, apalagi karena awak kapal saat itu dianggap belum cukup berpengalaman. Hilangnya Atalanta membuat heboh publik dunia. Angkatan Laut menerima ratusan telegram dan panggilan dari keluarga yang cemas. Namun tak ada satupun petunjuk yang ditemukan. Bangkai kapal dan jasad awak pun tidak pernah diketemukan. 4 dekade kemudian, misteri serupa kembali mencuat dengan hilangnya kapal pengangkut batu bara milik Angkatan Laut Amerika Serikat, USS Cyclops. Pada 4 Maret 1918, kapal yang mengangkut biji mangan ini berlayar dari Pulau Barbados, namun tak lama kemudian kapal tersebut hilang tanpa bekas bersama seluruh 309 awaknya. Kejadian ini menjadi salah satu kehilangan terbesar dalam sejarah Angkatan Laut Amerika Serikat yang tidak terjadi dalam peperangan. Beberapa teori mencoba menjelaskan penyebabnya, mulai dari cuaca buruk, kelebihan muatan, kerusakan struktur, hingga dugaan serangan kapal selam Jerman. Namun seperti halnya Atalanta, Cyclops menghilang begitu saja tanpa meninggalkan bukti nyata. Kejadian serupa menimpa kapal sekuner bertiang 5, Carol A. Deering, yang ditemukan kandas di Diamond Shoals, dekat Cape Hatteras, North Carolina, pada 31 Januari 1921. Ketika tim penjaga pantai tiba, kapal dalam keadaan kosong, tak ada awak atau penumpang, dan semua orang di kapal menghilang tanpa jejak. Kasus ini memunculkan banyak spekulasi, termasuk dugaan pembajakan atau kemungkinan bahwa awak kapal sendiri sengaja meninggalkan kapal. Namun hingga kini nasib mereka tetap menjadi misteri. Misteri segitiga Bermuda semakin menjadi sorotan dunia ketika insiden penerbangan 19 terjadi pada 5 Desember 1945. 5 pesawat pembom torpedo TBM Avenger milik Angkatan Laut Amerika Serikat yang sedang menjalani latihan rutin lepas landas dari Fort Lauderdale. Namun seluruh skuadron tersebut menghilang di udara tanpa jejak. Yang lebih mengejutkan, pesawat penyelamat PBM Mariner yang dikirim untuk mencari mereka juga turut hilang, membawa serta 13 awaknya. Peristiwa ini semakin memperkuat reputasi segitiga Bermuda sebagai wilayah yang berbahaya dan penuh teka-teki. Bahkan kehilangan pesawat terus terjadi. Pada 30 Januari 1948, pesawat Star Tiger hilang dalam penerbangan dari Azores ke Bermuda. Setahun kemudian, pada 17 Januari 1949, pesawat serupa bernama Star Ariel juga lenyap dalam penerbangan dari Bermuda ke Kingston, Jamaika. Beberapa bulan sebelumnya, pada 28 Desember 1948, pesawat Douglas DC-3 yang mengangkut 32 orang menghilang di rute dari San Juan, Puerto Rico ke Miami. Tak satu pun dari bangkai pesawat atau penumpangnya pernah ditemukan, dan penyelidikan resmi pun gagal mengungkap penyebabnya. Tak hanya pesawat, kapal juga terus menjadi korban misterius segitiga Bermuda.
Pada 26 September 1955, kapal pesiar Connemara 4 ditemukan terapung kosong di perairan Atlantik Selatan Bermuda. Tak ada kerusakan pada kapal, namun seluruh awak dan penumpangnya menghilang tanpa penjelasan. Keanehan ini menimbulkan pertanyaan besar. Mengapa mereka meninggalkan kapal yang tampaknya masih aman? Insiden misterius di segitiga Bermuda terus terjadi hingga era modern. Pada 28 Agustus 1963, dua pesawat tempur KC-135 Stratotanker milik Angkatan Udara Amerika Serikat bertabrakan dan jatuh di Samudra Atlantik, sekitar 300 mil sebelah barat Bermuda. Meskipun kecelakaan ini diketahui penyebabnya, lokasinya yang berada di segitiga Bermuda kembali memunculkan spekulasi tentang hubungan antara wilayah ini dan berbagai peristiwa aneh yang terjadi di dalamnya. Rangkaian kejadian ini dari kapal hilang tanpa jejak hingga pesawat yang lenyap di udara telah membentuk citra segitiga Bermuda sebagai salah satu misteri terbesar dalam sejarah maritim dan penerbangan dunia. Meskipun berbagai penyelidikan telah dilakukan, misteri di balik wilayah ini tetap belum terpecahkan hingga kini. Segitiga Bermuda dalam penjelasan ilmu oseanografi dan geologi. Segitiga Bermuda selama ini dikenal luas karena kisah-kisah misterius tentang hilangnya kapal dan pesawat secara tiba-tiba. Namun di balik reputasi menegangkan tersebut, wilayah laut ini sebenarnya merupakan salah satu kawasan yang paling intensif diteliti oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Penelitian yang dilakukan di sini tidak semata-mata berfokus pada peristiwa hilangnya benda-benda besar secara misterius, melainkan juga mencakup berbagai aspek penting dalam ilmu kelautan seperti oseanografi dan geologi yang sangat kompleks. Secara geografis, wilayah segitiga Bermuda memiliki karakteristik dasar laut yang sangat unik dan beragam. Di area laut yang tergolong kecil ini, para peneliti menemukan keragaman bentuk dasar laut yang luar biasa. Konfigurasi dasar laut di kawasan ini terdiri dari berbagai bentuk, mulai dari paparan dangkal yang merupakan bagian tertinggi dari dasar laut, lereng benua yang menjatuhkan laut menuju kedalaman, hingga dataran tinggi yang terletak di pinggiran dan tengah laut. Selain itu, wilayah ini juga memiliki selat dalam yang sempit, dataran abisal yang merupakan bagian terdalam dari dasar laut, hingga palung laut yang sangat dalam dan curam. Seluruh variasi ini menjadikan segitiga Bermuda sebagai lokasi yang paling menarik untuk dieksplorasi dan telah menjadi fokus dari banyak penelitian geofisika dan pengeboran ilmiah untuk memahami struktur geologisnya secara lebih menyeluruh. Untuk mempermudah kajian, para ilmuwan membagi wilayah ini ke dalam dua bagian utama berdasarkan morfologi dasar lautnya. Bagian selatan mencakup kawasan paparan Florida, tepian Bahama, serta selat dan palung laut di sekitar Puerto Rico. Kawasan ini memiliki topografi yang sangat tidak rata, ditandai oleh adanya beting laut yang luas yang diselingi oleh selat-selat dalam, menciptakan wilayah dengan kedalaman laut yang ekstrim. Di sisi lain, bagian utara dari segitiga Bermuda menunjukkan topografi yang lebih seragam dan tenang. Paparan di wilayah ini terbentang luas dan berangsur-angsur menurun hingga mencapai bidang laut dalam yang luas di arah utara dan timurnya. Salah satu fitur geologis paling menarik di segitiga Bermuda adalah keberadaan gunung-gunung laut, terutama yang terletak di bagian utara dan timur wilayah ini. Walaupun disebut sebagai gunung, formasi ini sebenarnya lebih menyerupai bukit bawah laut dengan ketinggian yang berkisar antara 150 hingga 200 meter. Bentuknya yang menyerupai kerucut dengan lereng yang curam, berkisar antara 10 hingga 30 derajat dan diameter dasarnya bisa mencapai puluhan kilometer. Meskipun Samudra Pasifik memiliki jumlah gunung laut yang jauh lebih banyak, diperkirakan mencapai 10.000 dibandingkan hanya sekitar 600 di Samudra Atlantik, namun struktur dasar laut di wilayah segitiga Bermuda tetap dianggap paling menarik karena keunikan bentuk dan susunannya. Bahkan Pulau Bermuda sendiri merupakan bagian paling atas yang menjulang dari gunung laut terbesar di dataran tinggi Bermuda. Keunikan wilayah ini juga semakin menonjol dengan adanya platform batu kapur yang membentuk dasar lautnya. Endapan batu kapur tersebut mencapai ketebalan hampir 6 km dan terbentuk dari sisa-sisa organisme mikroskopis purba yang telah mengendap selama jutaan tahun. Selain sebagai bukti sejarah kehidupan laut masa lalu, batu kapur ini juga menjadi fondasi bagi terumbu karang paling utara di dunia yang menambah kekayaan dan kompleksitas ekosistem bawah laut di kawasan tersebut. Walaupun telah banyak dilakukan penelitian dan eksplorasi ilmiah, asal-usul geologis Pulau Bermuda dan kawasan sekitarnya masih menjadi bahan perdebatan di kalangan ilmuwan. Namun, satu hal yang pasti adalah bahwa segitiga Bermuda merupakan wilayah laut yang sangat kompleks. Kombinasi antara bentuk dasar laut yang bervariasi,
sistem arus laut yang dinamis, dan pola sirkulasi atmosfer yang rumit menciptakan kondisi oseanografi dan meteorologi yang unik. Semua faktor ini berinteraksi dan kemungkinan besar turut menyumbang pada reputasi segitiga Bermuda sebagai wilayah yang penuh misteri. Teori hidrat metana. Di antara penjelasan ilmiah, ada satu teori spesifik yang sering dikutip dan menarik perhatian publik, yaitu hipotesis metana hidrat. Teori ini mengemukakan bahwa di dasar laut tertentu, termasuk di beberapa area dekat segitiga Bermuda, terdapat deposit besar gas metana yang terperangkap dalam struktur mirip es yang disebut hidrat metana. Hidrat ini stabil pada suhu dingin dan tekanan tinggi di dasar laut dalam. Teori ini berspekulasi bahwa gangguan pada dasar laut seperti gempa bumi bawah laut atau longsoran sedimen dapat menyebabkan deposit hidrat ini menjadi tidak stabil dan melepaskan sejumlah besar gas metana dalam bentuk gelembung. Semburan gas metana masif yang naik ke permukaan ini menurut teori tersebut akan secara drastis mengurangi kepadatan atau daya apung air di area tersebut. Akibatnya, sebuah kapal yang kebetulan berada tepat di atas area semburan bisa tiba-tiba kehilangan daya apungnya dan tenggelam dengan sangat cepat, bahkan mungkin tanpa sempat mengirim sinyal darurat. Lebih jauh lagi, gas metana yang dilepaskan dalam jumlah besar ke udara di atas permukaan laut secara teoritis dapat menciptakan campuran yang mudah terbakar. Jika sebuah pesawat terbang rendah melintasi awan metana ini, percikan dari mesinnya berpotensi memicu ledakan. Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesis ini, sejumlah peneliti dari Australia melakukan percobaan yang menarik menggunakan model kapal selam skala kecil. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana letusan gas yang tiba-tiba dapat mempengaruhi daya apung kapal. Dalam pengujian itu, gas buatan dilepaskan dari dasar kolam tempat model kapal terapung. Hasilnya menunjukkan bahwa gelombang gas metana yang naik ke permukaan menyebabkan air kehilangan kerapatannya secara signifikan, sehingga model kapal dengan cepat kehilangan daya apung dan tenggelam. Air yang penuh gelembung gas tersebut menjadi kurang mampu menopang berat kapal. Para peneliti menyimpulkan bahwa bila fenomena serupa terjadi di laut lepas, kapal sungguhan bisa saja tenggelam tanpa sempat mengirimkan sinyal bantuan. Kehilangan daya apung secara mendadak ini dianggap cukup untuk menjelaskan banyak kasus kapal yang tenggelam tanpa jejak. Tak hanya kapal, pesawat yang melintas di atas wilayah tersebut juga diyakini dapat terpengaruh apabila gas metana dalam jumlah besar berhasil mencapai permukaan laut dan masuk ke atmosfer. Gas metana yang dilepaskan secara tiba-tiba bisa menyebabkan gangguan serius pada sistem kerja mesin pesawat, terutama jika gas tersebut tersedot masuk ke dalam mesin jet yang sangat sensitif terhadap campuran udara. Dalam kondisi tertentu, metana yang bercampur dengan oksigen dapat menciptakan campuran mudah terbakar, yang meningkatkan risiko gangguan mekanis atau bahkan ledakan di udara. Sementara itu, arus laut yang sangat kuat di wilayah segitiga Bermuda juga memainkan peran besar dalam mengaburkan jejak setelah suatu insiden terjadi. Puing-puing kapal dan serpihan pesawat bisa dengan cepat tersebar ke berbagai arah, terbawa arus dan menghilang dari kondisi lokasi awal. Inilah yang membuat pencarian bangkai kapal maupun rekaman penerbangan seperti kotak hitam menjadi sangat sulit dilakukan, bahkan oleh tim pencari yang berpengalaman sekalipun. Hilangnya petunjuk fisik dalam waktu yang singkat menjadikan banyak peristiwa di kawasan ini tidak pernah sepenuhnya terpecahkan. Penemuan kawah-kawah besar di dasar laut di wilayah lain turut menambah lapisan dugaan terhadap peran gas metana dalam berbagai insiden misterius. Beberapa di antaranya ditemukan di Laut Barents, di perairan sekitar Norwegia, serta di daratan beku Siberia, tempat permukaan tanah meledak akibat pelepasan gas dari dalam bumi. Kawah-kawah ini diyakini terbentuk oleh ledakan metana yang terjadi secara tiba-tiba setelah akumulasi gas dalam tekanan tinggi tak lagi mampu ditahan oleh lapisan tanah atau es di atasnya. Meski lokasi-lokasi ini berada jauh dari segitiga Bermuda, kemiripan pola geologis dan kemungkinan mekanisme pelepasan gas yang sama menghidupkan kembali spekulasi tentang keterkaitan fenomena ini dengan hilangnya kapal dan pesawat di Atlantik. Meskipun belum ditemukan kawah serupa di dasar laut segitiga Bermuda, kemungkinan terjadinya peristiwa serupa di masa lalu tetap terbuka dan terus menjadi perhatian bagi ilmuwan yang berusaha mengungkap penyebab di balik misteri tersebut. Namun, meskipun terdengar menarik secara ilmiah, teori metana hidrat menghadapi sanggahan dan skeptisisme yang signifikan dari banyak ilmuwan. Caroline Ruppel,
seorang ahli geofisika terkemuka dari US Geological Survey atau USGS, berpendapat bahwa sangat tidak mungkin metana yang terlepas dari dasar laut bisa mencapai permukaan dalam konsentrasi yang cukup murni dan besar untuk secara signifikan mengurangi kepadatan air hingga menenggelamkan kapal. Sebagian besar metana kemungkinan besar akan larut dalam air atau dikonsumsi oleh mikroorganisme laut dalam perjalanannya naik ke permukaan. Selain itu, Bill Dillon, seorang geolog senior USGS lainnya, mencatat bahwa pelepasan hidrat metana alami dalam skala besar yang dapat menyebabkan kawah-kawah raksasa. Kemungkinan besar terkait dengan sekitar 15.000 tahun yang lalu, pada akhir zaman es terakhir, jauh sebelum era pelayaran dan penerbangan modern. Jadi, meskipun secara prinsip ilmiah pelepasan metana dalam jumlah besar dapat mempengaruhi daya puing, bukti langsung yang mengaitkan fenomena ini dengan kehilangan kapal atau pesawat modern secara spesifik di segitiga Bermuda masih sangat kurang atau bahkan tidak ada. Teori ini tetap bersifat spekulatif dalam konteks misteri segitiga Bermuda. Penjelasan ilmiah Badan Administrasi Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat. Penjelasan yang paling banyak diterima dalam kalangan ilmiah mengenai insiden-insiden di segitiga Bermuda sebenarnya cukup sederhana dan tidak melibatkan fenomena. Lembaga-lembaga resmi seperti National Oceanic and Atmospheric Administration serta penjaga pantai Amerika Serikat bersama dengan peneliti independen seperti Larry Kuska cenderung merujuk pada penjelasan berbasis fakta dan data yang telah dikumpulkan selama beberapa dekade. Menurut mereka, kombinasi dari sejumlah faktor alami dan teknis yang sudah dikenal luas justru dapat menjelaskan mayoritas, jika bukan seluruh, kejadian yang selama ini dikaitkan dengan misteri segitiga Bermuda. Salah satu faktor utama yang dianggap paling berperan adalah cuaca buruk. Wilayah segitiga Bermuda terletak di jalur lalu lintas cuaca yang sangat aktif, terutama selama musim badai Atlantik. Di sini, badai tropis atau angin topan bisa terbentuk dengan cepat dan berkembang menjadi sangat destruktif dalam waktu singkat. Badai petir mendadak dan waterspout, yaitu pusaran air yang mirip tornado di laut, juga sering terjadi di kawasan ini. Selain itu, ombak raksasa atau gelombang tinggi yang datang tiba-tiba, dikenal juga sebagai rogue waves, dapat mengempaskan kapal bahkan yang berukuran besar sekalipun. Semua jenis cuaca ekstrim ini dapat menyebabkan kerusakan fatal pada struktur kapal atau pesawat, mengacaukan kendali dan menimbulkan disorientasi di awak atau pilot, yang pada akhirnya dapat menyebabkan kecelakaan tanpa sempat mengirimkan sinyal darurat. Selain cuaca, kesalahan manusia juga menjadi penyebab yang tidak bisa diabaikan. Human error mencakup berbagai jenis kekeliruan, mulai dari kesalahan dalam membaca alat navigasi, keputusan terburu-buru dalam situasi berbahaya, hingga kekurangan pengalaman dalam menghadapi kondisi laut atau cuaca yang sulit diprediksi. Terutama pada era sebelum adanya sistem navigasi satelit yang akurat seperti GPS, kesalahan navigasi sangat mungkin terjadi, terlebih lagi jika dikombinasikan dengan medan laut yang rumit dan banyaknya pulau kecil yang serupa satu sama lain di sekitar Bahama. Badan-badan resmi ini secara tegas menolak penjelasan supranatural atau paranormal sebagai penyebab yang valid. Dalam sebuah pernyataan di situs webnya, US Coast Guard bahkan menyatakan dengan jelas, pengalaman kami menunjukkan bahwa gabungan kekuatan alam dan ketidakpastian atau kesalahan umat manusia mengalahkan cerita fiksi ilmiah yang paling luar biasa sekalipun berkali-kali setiap tahun. Kedua lembaga ini menegaskan bahwa berdasarkan data statistik dan catatan kecelakaan yang mereka miliki selama bertahun-tahun, tidak ada bukti yang sama sekali menunjukkan bahwa kehilangan kapal atau pesawat terjadi dengan frekuensi yang lebih besar di area segitiga Bermuda dibandingkan dengan wilayah laut lain di dunia yang memiliki volume lalu lintas pelayaran dan penerbangan serupa. Analisis statistik mendukung pandangan ini. Jika suatu area dilalui oleh lebih banyak kapal dan pesawat, secara logis akan terjadi lebih banyak insiden di area tersebut. Tetapi ini tidak berarti area itu lebih berbahaya per mil perjalanannya. Data dari perusahaan asuransi maritim besar seperti Lloyd's of London juga mengkonfirmasi hal ini. Mereka tidak mengenakan premi asuransi yang lebih tinggi untuk kapal yang secara rutin melintasi wilayah segitiga Bermuda, sebuah indikasi kuat bahwa industri asuransi tidak menganggap wilayah ini memiliki risiko yang luar biasa tinggi. Misteri segitiga Bermuda tidak berdasarkan sains. Menurut Lawrence David Kusey, misteri yang selama ini dikaitkan dengan segitiga Bermuda sebenarnya tidak berdasar dan lebih merupakan hasil dari kesalahan informasi yang terus diulang tanpa pemeriksaan kritis.
Dalam pandangannya, banyak cerita yang berkembang tentang wilayah tersebut lebih didorong oleh sensasionalisme dan kecenderungan untuk mempercayai hal-hal yang luar biasa dibandingkan dengan penelusuran fakta yang objektif. Lawrence David Kiske adalah seorang penulis, pustakawan riset, dan juga seorang pilot asal Amerika Serikat yang dikenal luas karena kontribusinya dalam mengupas mitos seputar segitiga Bermuda. Ia lahir pada 1 November 1940 di Racine, Wisconsin, dan wafat pada 22 Juli 2024 dalam usia 83 tahun. Nama QC menjadi sangat terkenal setelah ia menerbitkan bukunya yang berjudul The Bermuda Triangle Mystery Solved pada tahun 1975. Dalam buku tersebut, ia menyajikan hasil penelitiannya yang mendalam dan menyimpulkan bahwa sebagian besar misteri yang selama ini dikaitkan dengan segitiga Bermuda yang sebenarnya tidak berdasar. QC menemukan bahwa banyak cerita yang tersebar luas tentang hilangnya kapal dan pesawat di wilayah tersebut berasal dari penelitian yang ceroboh, laporan yang tidak akurat, dan dalam beberapa kasus bahkan pemalsuan fakta. Ia menyatakan bahwa segitiga Bermuda sebenarnya merupakan sebuah misteri yang dibuat-buat, bukan misteri sejati yang tidak dapat dijelaskan. Lewat analisis yang sistemis dan berbasis data, QC menunjukkan bahwa hampir semua insiden yang disebut-sebut terjadi dalam segitiga Bermuda sesungguhnya memiliki penjelasan rasional. Dalam risetnya, ia menemukan bahwa banyak insiden yang disebut terjadi di dalam batas wilayah segitiga Bermuda ternyata berlokasi jauh di luar area tersebut. Bahkan ada yang terjadi di Samudra Pasifik atau di daratan. Selain itu, beberapa kapal dan pesawat yang dilaporkan hilang secara misterius ternyata tidak pernah tercatat keberadaannya dalam dokumen resmi manapun. Dengan kata lain, ada kasus di mana objek yang diklaim hilang sebenarnya tidak pernah ada. Ia juga menyoroti bahwa sebagian besar kejadian yang dianggap sebagai kehilangan misterius ternyata disebabkan oleh faktor-faktor yang umum dan dapat dijelaskan, seperti cuaca buruk yang ekstrim, kerusakan teknis, atau kesalahan manusia dalam navigasi dan pengoperasian. Namun, penjelasan-penjelasan yang logis ini seringkali tidak disampaikan secara lengkap oleh penulis-penulis sebelumnya, karena dianggap dapat mengurangi daya tarik kisah misteri tersebut. Lebih lanjut, Kushi juga menemukan bahwa dalam sejumlah kasus, kapal atau pesawat yang dilaporkan hilang secara permanen sebenarnya berhasil kembali dengan selamat atau ditemukan dalam keadaan baik. Sayangnya informasi ini tidak pernah disertakan dengan narasi yang benar karena dianggap mengganggu kesan misterius yang ingin dibangun. Melalui penelitiannya, QC tidak hanya membongkar mitos segitiga Bermuda, tapi juga memberikan pelajaran penting mengenai bagaimana mitos dapat berbentuk dan bertahan dalam pikiran kolektif masyarakat. Kisah segitiga Bermuda menurutnya merupakan contoh nyata bagaimana kesalahpahaman, pengabaian terhadap fakta, dan penyajian informasi yang tidak utuh dapat menciptakan sebuah legenda modern yang bertahan selama beberapa dekade, meskipun tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat.